kita sambut sang narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Suci. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suliman SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Polanharjo, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Polanharjo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan dalam kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada pertemuan kali ini saya akan berbagi praktik baik, karena kebetulan kemarin di tanggal 17 sampai 20 September saya mewakili teman-teman BK dari SMA Kabupaten Klaten mengikuti diklat di BPGTK Provinsi Jawa Tengah selama 4 hari. Dan dari diklat yang kemarin saya ikuti, ini saya diminta untuk mendeseminasikan tentang apa yang kemarin saya pelajari. Jadi ini yang akan kita pelajari yaitu tentang 7 jurus BK Hebat. Ya, ini yang pertama nanti esensi layanan bimbingan konseling pada pendidikan formal. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut dengan guru wali. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, termasuk dalam pencegahan dan penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan. Terus yang kedua, berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 pasal 10 ayat 1, penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SD, MI atau sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Ngantuk Bapak Ibu? Ya biar gak ngantuk berdiri dulu. Diri Mbak Riri. Siap. Ya semuanya. Mbak Riri kelihatannya ngantuk, soalnya berdiri dulu Bapak Ibu. Siap. Bu Win juga sepertinya ngantuk. Oke, gak apa-apa. Biar gak ngantuk kita tepuk semangat dulu. Saya tepuk sakinah nanti khusus untuk Pak Narwan. Oke, tepuk semangat nanti, tepuk semangat. Semangat. Oh, itu ya. Oke. Tepuk semangat. Lagi nih biar gak ngantuk. Oke, monggo Pinara. Duduk. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengapa 7 jurus BK Hebat. Ini kemarin 7 jurus BK Hebat ini saya pelajari selama
selama 4 hari. 7 jurus BK Hebat ini merupakan bahan materi ajar pelatihan yang diberikan kepada guru kelas maupun guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik, dan karir murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Jurus yang dimaksud adalah nanti kita menggunakan beberapa teknik, langkah, tips, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru. Jadi ini nanti yang kami pelajari kemarin memang judulnya 7 jurus BK Hebat. Tapi nanti diharapkan Bapak Ibu guru mapel atau Bapak Ibu guru wali kelas juga bisa menerapkan 7 jurus ini untuk ke murid kita. Harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi murid dan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem. Lanjut Mas Aris. Langsung aja. Lanjut. Ini ada alur materi 7 jurus BK Hebat. Yang pertama yaitu kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Untuk ketujuh jurus hebat ini kemarin saya sudah mendesiminasikan ke beberapa siswa. Kemarin saya sudah mendesiminasikan untuk jurus yang ke-1 sama jurus yang ketiga, yaitu kenali potensi sama tumbuhkan resiliensi. Ini saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu untuk ketujuh jurus ini, nanti kita saling berdiskusi. Lanjut Mas Aris. Oke, jadi 7 jurus BK Hebat ini nanti untuk penerapan di pembelajaran kita menggunakan metode ARKA Bapak Ibu. Kalau biasanya kalau pembelajaran kan kita memberikan materi, setelah itu terus anak berdiskusi, biasanya seperti itu tidak? Terus nanti teman yang lain memberikan tanggapan dan diskusi. Tapi untuk pemberian 7 jurus hebat ini nanti kita menggunakan 4 metode itu, yaitu ARKA. Yang pertama aktivitas. Jadi malah pertama yang kita lakukan nanti jadi murid pada bagian ini itu melalui pemahaman, bermain peran, menonton video pembelajaran atau yang lainnya. Jadi nanti pertama anak berkegiatan terlebih dahulu. Terus yang kedua, refleksi. Setelah nanti anak melakukan aktivitas, anak itu melakukan refleksi Bapak Ibu. Ini yang R. Jadi ARKA itu A aktivitas, yang kedua refleksi. Jadi refleksi ini kegiatan difokuskan untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan yang relevan. Jadi nanti anak-anak setelah praktik terus mereka saling diskusi dan teman yang lain menanggapi dari pertanyaan oleh teman yang lainnya. Terus yang ketiga, K itu konseptualisasi. Setelah anak praktik terus nanti diskusi, setelah itu baru Bapak Ibu nanti menyampaikan materi secara detail tentang jurus yang disampaikan pada topik saat itu. Konseptualisasi itu pada bagian ini dimasukkan konsep, data, tips, dan deskripsi mengenali nilai inti pelajaran. Terus yang keempat itu aplikasi Bapak Ibu. Nanti aplikasi, konsep kemudian harus dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lain. Jadi nanti harapannya setelah anak-anak mempelajari 7 jurus ini, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Selanjutnya, ini saya akan mencoba menyampaikan kemarin praktik baik. Kemarin sudah saya lakukan dan dari Mbak Bibi kemarin sudah. Untuk yang jurus pertama, kemarin saya sudah mencoba mempraktikkan ke siswa. Ini jurus kenali potensi Bapak Ibu. Jadi nanti dari jurus, saya lanjut dulu. Lanjut dulu. Yang atas kecilkan.
Oke, nanti dari kenali potensi ini diharapkan Bapak Ibu guru BK maupun non BK mampu mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui asesmen pendidikan. Jadi ini tidak harus dari kami BK Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang lain, mungkin wali kelas jika memerlukan juga bisa menggunakan aplikasi yang nanti sedikit akan saya berikan ke panjenengan. Ngoten. Ke yang pertama lagi Mas Aris. Ini contoh jurus untuk yang kenali potensi. Nanti di kegiatan pertama, nanti anak-anak bisa, murid itu bisa melakukan aktivitas. Misalnya kita memberikan tes gaya belajar maupun tes kecerdasan akademik. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di aplikasi Aku Pintar. Nanti banyak, ada contohnya juga. Nanti di situ sudah ada. Jadi nanti anak-anak melakukan aktivitas dengan menjawab soal tes kecerdasan atau misalnya tes gaya belajar. Setelah nanti anak-anak melakukan kemarin yang saya lakukan, setelah anak-anak melakukan tes gaya belajar, nanti anak-anak akan mengelompokkan diri sesuai dengan hasil dari tes yang dia lakukan. Lanjut Mas Arif. Yang pertama itu misalnya mengenali gaya belajar. Nanti dari gaya belajar anak-anak dari tes yang kita lakukan, anak-anak itu tahu saya cocoknya gaya belajarnya apa, seperti itu. Nanti selain gaya belajar itu ada tes intelijensi atau tes kecerdasan. Ini Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan situs link yang tadi saya sampaikan itu melalui Aku Pintar gitu. Lanjut Mas Arif. Nah ini Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan yang gaya belajar. Nanti gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Kalau visual nanti lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Itu berarti gaya belajar yang visual. Terus yang kedua gaya belajar auditory. Jadi anak nanti lebih mudah belajar dengan mendengarkan, mungkin mendengarkan video atau tanya jawab, diskusi. Ada anak yang tipe-tipe misal ketika belajar lebih suka tanya jawab daripada mungkin menulis. Terus yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu gaya belajar dengan praktik secara langsung Bapak Ibu. Menggunakan misalnya permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Nanti bisa Bapak Ibu menggunakan tes itu untuk mengetahui, misalnya untuk Bapak Ibu yang dari SD juga bisa Bu. Nanti untuk mengetahui potensi siswa itu bisa menggunakan tes gaya belajar. Seperti itu. Terus yang kedua, mengenali potensi karir masa depan. Ini nanti ada tes kecerdasan akademik. Ini nanti yang karir masa depan itu biar anak-anak tahu. Ini apalagi untuk yang kelas 9 nanti kan bisa diarahkan ketika anak-anak mengikuti tersebut, biar anak-anak tahu cocoknya nanti saya di bidang apa. Ini ada beberapa macam Bapak Ibu, nanti ada hasilnya realistik, nanti contoh profesinya apa, berarti kalau realistik itu praktis, fisik, dan nyata, itu nanti mekanik, teknisi, polisi, ataupun petani. Terus yang kedua, investigasi, nanti analitis atau intelektual. Contoh profesinya nanti berarti ini anak-anak cenderung lebih apa nggih? Suka nggih intelek, berarti investigasi. Nanti contoh profesinya itu ilmuwan, dokter maupun psikolog. Selanjutnya yang ketiga artistik. Artistik itu cenderung anak-anak itu nanti kreatif dan imajinatif Bapak Ibu. Contoh profesinya itu nanti seniman, penulis, dan aktor. Terus sosial itu peduli, komunikatif. Contoh profesinya itu guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Enterprising itu pemimpin, persuasif. Contoh profesinya pengusaha, politikus, manajer maupun marketing pengacara. Untuk yang terakhir itu konvensional. Jadi anak dengan tipe belajar konvensional itu nanti terstruktur,
teliti, contoh profesinya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, dan petugas arsip. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini tadi sekilas sudah saya jelaskan yang kecerdasan majemuk. Tadi ada cerdas visual, yang kedua ada cerdas verbal linguistik, yang ketiga ada cerdas interpersonal, yang selanjutnya ada cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematik, dan cerdas musikal. Nanti kalau anak-anak mengerjakan tes kecerdasan akademik, kecerdasan majemuk, nanti muncul hasilnya. Kira-kira nanti saya di kecerdasan yang apa gitu. Selanjutnya Mas Haris. Itu. Kemarin saya sudah mencoba berbagi praktik baik Bapak Ibu ke siswa, sudah berusaha diseminasi. Setelah anak-anak melakukan tes kecerdasan, terus tes gaya belajar, setelah itu anak-anak semakin mantap nanti akan mengambil jurusan atau prodi ketika nanti akan mengambil kuliah seperti itu. Monggo untuk jurus yang pertama ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Yang pertama dulu Mas Haris. Ada yang mau didiskusikan atau sudah paham? Jadi prosesnya nanti kita melakukan tes, setelah itu anak-anak berdiskusi, setelah diskusi nanti kita menjelaskan materi secara lengkap. Setelah itu harapannya setelah anak-anak mempelajari itu, anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata dari hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Ngoten Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham nggih? Oke, yang kedua, ini jurus kelola emosi. Coba cek dibagikan kertasnya. Biar nggak ngantuk Mbak Lili. Kayaknya seperti itu. Ngantuk Mas Lau. Ora ngantuk nek kene garek dadi ini. Konser tinggal diteruskan. Konser tinggal diteruskan. Sampun Bapak Ibu. Jadi nanti untuk jurus kelola emosi, aktivitas yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam kelas nanti misalnya mau menerapkan jurus ini. Bagaimana mengelola emosi siswa? Yang pertama, bermain kertas emosi. Ini saya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Yang kedua, fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Misalnya nanti di kelas berarti Bapak Ibu guru bisa membacakan cerita ke siswa. Terus yang ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas akan diusap. Diusap, ya. Ya, jika merasa senang, kertas akan diusap. Jika merasa kesal, kertas akan diremas. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Terus proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Ini saya coba akan menyampaikan cerita, nanti Bapak Ibu coba merespon melalui kertas. Silakan Mas Haris, lanjut. Nanti jadi maksudnya harapannya dengan praktek ini kita bisa mengetahui, oh ternyata anaknya tingkat emosinya misalnya tinggi atau rendah atau sedang, nanti kita bisa mengetahui. Yang pertama, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Ini membayangkan
Kunci digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Oh, Pak Anas ini tingkat kesabarannya tinggi, cuma dilus-lus kertasnya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Ya, senang berarti ya. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya terlambat." Ini Bapak yang dari SD kertasnya sudah remuk. Terus yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Oh, Mbak sabar. Oke, ya. Bagaimana kira-kira Mbak Pipit? Bagaimana responnya? Oh, masih lumayan dari bunga tini. Tidak apa-apa, masih aman ya. Dicari ke sana kemari, tetapi tidak ditemukan. Ada yang nangkut di belakang. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seketika buyar. Jadi karena bahan ajarnya tidak ada. Terus yang keempat, nih lanjut lagi. Pelajaran baru 5 menit. Andi asik bermain ponsel. Saat ditegur, Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Yang kelima, tak lama kemudian Andi meminta izin keluar kelas karena menemui temannya. Dia sudah datang terlambat. Setelah itu bermain ponsel di kelas. Baru sebentar dia izin keluar kelas akan menemui temannya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Yang keenam, beberapa menit kemudian Andi kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, Pak, ini punya Bapak Ibu ya?" Berarti kertasnya tadi ditemukan bahan ajarnya. Tadi saya dan teman dari kelas sebelah menemukan di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu, tapi tidak ketemu. Bapak Ibu guru tertegun. Ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Andi. Sudah baca lesu. Ya, selanjutnya dengan bahan ajar yang kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh menyenangkan. Monggo Bapak Ibu, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Sabar. Napa? Monggo Mbak Pipi. Monggo Bu Sumber.
narasumber memberikan tanggapan. Jadi jangan emosi dulu, tapi cari dulu penyebabnya. Ojo bacot tusuk dulu gitu ya Bu. Oke, siapa yang lain Bapak Ibu? Jangan sudon, nggih. Jadi nanti ketika di dalam kelas atau mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui emosi anak, belum tentu yang anak kita anggap bocah kok emosian, kita bisa melakukan teknik-teknik seperti ini Bapak Ibu. Untuk mengetahui mungkin Bapak Ibu membuat cerita nanti yang bisa disampaikan ke siswa, nanti biar tahu oh ternyata selama ini aku keliru menilai siswa. Seperti itu. Selanjutnya Pak Haris, ini kelola emosi tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari konsep pembelajarannya, terus mengenali peta emosi, self regulation, mengendalikan diri. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri dulu, jangan langsung emosi. Terus responsible. Ini nanti saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Jangan emosi menggebu-gebu Bapak Ibu. Saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Setiap tindakan kita dipertimbangkan apa dampak jangka panjangnya. Kadang kita ketika emosi, orang mikir ketika saya emosi saya efeknya seperti apa. Jadi kita harus bisa mengelola emosi. Selanjutnya Mas Haris. Oke, sudah ya Bapak Ibu untuk jurus yang kedua, nanti bisa mempraktekkan. Terus yang ketiga, ini tumbuhkan resiliensi. Ini juga sudah saya praktekkan Bapak Ibu ke murid. Alhamdulillah kemarin saya sudah mencoba ke siswa. Jadi nanti kita membuat namanya membangun menara. Membangun menara nanti dengan menggunakan ini, kemarin saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Resiliensi itu daya lenting Bapak Ibu. Daya lenting itu berarti biar anak, lanjut dulu Mas Haris. Ini daya lenting itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi ini harapannya nanti anak tidak gampang menyerah. Ngoten loh. Terus bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Ini namanya resiliensi. Jadi nanti teknik yang digunakan, nanti saya ada Bapak Ibu untuk materi atau alat-alat peraganya sebenarnya saya ada, cuma ini mau itu nanti waktunya kurang. Yang pertama Mas Haris, nanti kita bisa menggunakan ini pertama bagi peserta menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi menara. Nanti susah karena kemarin saya sudah praktek dan anak-anak kemarin tak minta untuk praktek menggunakan buku membuat menara. Ternyata ini tidak semudah yang ada di gambar. Nanti kita praktek menara itu. Terus yang ketiga, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Yang keempat, akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. Yang kelima, jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Apa Bapak Ibu, dari kegiatan ini kira-kira apa yang bisa kita ambil? Ketika ini kan sudah jelas, anak-anak diminta untuk membangun menara, terus nanti ada angin ribut data. Terus anak-anak ketika menaranya roboh disuruh untuk membuat kembali. Gimana Bu? Jangan takut gagal, Pak Musin. Tidak putus asa. Percaya diri, Bu Ngantini bagus. Sinten? Oke, baik Mbak Clara. Terus semangat, jangan gampang menyerah karena banyak tantangan hidup. Oke Bapak Ibu, benar sekali. Jadi tumbuhkan resiliensi itu nanti kita membuat, lanjut Mas Anies. Ini nanti kaitannya dengan pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Jadi pola pikir bertumbuh itu ada growth mindset, ada namanya fixed mindset. Fixed mindset itu berarti stuck. Oke. Kalau growth mindset itu nanti pikirannya tumbuh, berkembang. Jadi ini yang perlu kita terapkan kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Supaya anak-anak itu pola pikirnya maju ke depan, bisa berkembang secara optimal, bisa bisa kuat menghadapi tantangan yang ada di lingkungan kita, gitu. Terus menciptakan lingkungan yang menguatkan. Ini tadi sudah dari pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas, membangun budaya,
Terus merancang kegiatan yang menguatkan ini. Nanti guru bisa melatih resiliensi murid dengan memanfaatkan aktivitas yang sudah biasa dilakukan di sekolah seperti traveling, camping maupun olahraga. Untuk tumbuhkan resiliensi, capaian pembelajarannya nanti guru mampu membantu murid membentuk growth mindset, menumbuhkan resiliensi sehingga mereka bisa berkembang pada aspek pribadi, sosial, akademik dan karir secara optimal. Begitu. Lanjut Mas Haris. Ini daya lenting tadi. Jadi gini Bapak Ibu, ini kemarin saya dapat ilmu yang menurut saya bagus dari kita menggunakan memberikan umpan balik kepada siswa menggunakan metode burger. Metode burger ini nanti bisa kita berikan ke siswa. Yang pertama ini contohnya, jadi nanti diawali dengan apresiasi. Yang kedua di tengahnya dikoreksi, dan yang ketiga diakhiri apresiasi lagi. Misalnya ada anak terlambat, terima kasih hari ini sudah datang ke sekolah walaupun terlambat. Itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih ke siswa tersebut. Nanti pasti siswa akan memberikan. Ketika kita bilang terima kasih, ketika akan merespon baik, pasti anak juga akan memberikan respon baik ke kita. Dibanding kita nanti dari awal sudah, wah kita lihat ngopo, tadi kenapa? Gitu seperti itu. Ini Pak Fajar sudah tertawa ini. Terus yang kedua, di tengahnya koreksi. Jadi nanti di tengahnya kita koreksi. Koreksi itu berarti kita terima kasih hari ini sudah datang sekolah walaupun terlambat. Kira-kira koreksinya apa Bu? Bu Ngantini. Kenapa terlambat? Gimana Bu? Oke, jadi ditanyakan kenapa kok hari ini terlambat. Biar kita anak juga merasa senang ketika kita merespon dengan baik, bukan dengan kata-kata "wah kita terlambat, bedino terlambat" itu kan pasti anak ada yang tertawa di belakang itu. Ini Bapak Ibu, ini perlu kita terapkan. Nanti kalau kita menerapkan dan berhasil, berarti ilmunya berguna. Terus yang ketiga, diakhiri dengan apresiasi lagi. Jadi gini, nanti kita memberikan saya yakin, Bu Suci yakin kamu anak hebat, kamu mampu untuk tidak terlambat lagi. Jadi nanti kalau kita memberikan penguatan lagi kepada murid, pasti murid akan merasa senang, akan merasa loh ternyata aku orang diseneni, seperti itu. Jadi ini bisa kita terapkan Bapak Ibu nanti. Ya harus sabar, karena memang seharusnya kita kan seperti ini. Ngotot nanti ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu menggunakan metode burger. Diawali apresiasi, Dedela ini nanti bisa menerapkan. Pak Fajar, siap ya. Terus yang kedua nanti di tengahnya dikoreksi, kenapa terlambat. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, yang ketiga kita memberikan penguatan lagi Bapak Ibu. Gitu. Lanjut Mas Haris. Ini sudah Bapak Ibu tadi. Nah, udah, berarti ini jurus yang keempat ya, jaga konsistensi. Coba Bapak Ibu untuk yang jaga konsistensi bisa, ini permainan aktivitas yang bisa dilakukan. Main buka kepalan tangan. Yang pertama, langkah permainan, peserta berpasang-pasangan. Coba mencari pasang-pasangan Bapak Ibu. Pak Anas pasangannya siapa terusan? Coba Bapak Ibu coba berpasang-pasangan. Terus sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Coba Bapak Ibu, ini nanti bisa kita praktekkan ke siswa. Berarti ini menjaga konsistensi biar anak itu tidak berubah-ubah, tetap gitu loh. Terus lakukan sweet. Ayo mungkin sama Mbak Tuti lakukan sweet. Coba Bapak Ibu monggo bisa dipraktekkan. Kakak berdua Mas Haris. Lakukan sweet. Nih, yang menang menjadi A, yang kalah menjadi B. Coba A mengepalkan tangan sekuat mungkin, yang menang menjadi A, yang kalah menjadi B.
Ya. Terus A mengepalkan tangan sekuat mungkin. Ya, yang A berarti yang menang. A yang menang, yang menang itu menjadi mengepal tangan sekuat mungkin. Terus yang B seolah sedang memegang benda berharga. B bertugas membuka kepalan tangan A, bebas caranya mau dicakar, digigit, dan bebas. Coba bisa dipraktekkan. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B, nanti yang A yang membuka. Ayo coba. Bagaimana? Boleh digigit, dicakar, dijambat, bagaimana silakan. Diklinikin nggih saged. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Berhasil ya Pak. Terus yang kedua, ya ini bergantian Bapak Ibu. Yang kedua, pada ronde kedua gantian B, ini gantian B. Gantian B mengepalkan tangan, berarti yang kalah akan mengepalkan tangan. A yang membuka, tetapi syaratnya A tidak boleh menyentuh tangan B. Coba bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya monggo. Kilik-kitik. Oh, saya itu masih ulang. Jadi yang kedua A yang membuka, tetapi B tidak boleh menyentuh tangan B. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu dari kegiatan ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Mas Haris bisa lanjut Mas Haris? Bisa nggak disimpulkan dari kegiatan tadi? Yang satu secara paksa, yang satu tangan menggenggam, tapi kita meminta untuk membuka tapi jangan menyentuh. Dari Mencari solusi. Terus apa Pak? Dengan cara merayu. Pak Nur Hadi? Ngantuk ya? Nah itu mesti langsung membuka. Monggo gitu. Jadi jaga konsistensi itu paksaan PS kesadaran. Ini Bapak Ibu ini yang mohon maaf mungkin beberapa sering menerapkan. Ada yang ini jadi paksaan PS kesadaran. Ketika anak-anak melakukan tanggung jawab secara sadar, itu bisa bertahan secara konsisten dibandingkan kita menyuruh anak untuk melakukan ketertiban secara dipaksa. Jadi dengan kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik itu nanti akan anak-anak bisa kita melakukan hal-hal kecil yang baik, jadi nanti anak-anak nanti akan konsisten selalu melakukan itu. Tapi dengan syarat jangan secara dipaksa atas kesadaran diri masing-masing. Tapi memang secara praktiknya susah. Terus guru sebagai inspirator bukan motivator. Nih, motivasi itu bersifat internal. Saat murid kita mampu mengaktifkan tombol motivasi internal, maka mereka berperan menjadi motivator untuk dirinya. Guru lebih berperan sebagai inspirator jika dimisalkan murid itu adalah lilin atau kompor gas, maka sebetulnya bahan bakarnya sudah ada di dalam diri mereka. Jadi sudah jelas, jadi guru itu sebagai inspirasi. Kita menjadi contoh murid-murid kita Bapak Ibu. Akan lebih mudah ketika kita menyuruh mungkin atau ada aturan sekolah, tapi kita bisa menerapkan, pasti nanti dengan sendirinya murid akan mencontoh perilaku dari Bapak Ibu guru. Lanjut Mas Haris? Lanjut? Oke, selanjutnya jalin koneksi. Jalin koneksi ini nanti ada stimulusnya juga Bapak Ibu. Nanti setiap peserta membentuk kelompok kecil berdua-dua, duduk berhadapan, sama lakukan switch, yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Akan ada 3 ronde, setiap ronde A dan B akan gantian bercerita
ikuti instruksi selanjutnya. Jadi nanti dari jalur koneksi kita akan belajar, anak-anak diminta untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Saya tadi mendengar Pak Fajar di sebelah saya ketika ada anak datang ke Pak Fajar berkomunikasi tapi anak tidak memperhatikan, jenengan tegurkan tadi. Jadi ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu. Misalnya kita komunikasi dengan siswa, kadang anak yang siswa murid yang kita ajak ngobrol itu asik bermain HP atau tidak memperhatikan kita. Ini yang perlu kita pelajari nanti dari jalur koneksi itu. Nanti misalnya prakteknya sebenarnya nanti kita bisa ketika apa yang Anda rasakan ketika ngajak bicara teman, tapi teman yang diajak bicara asik menggunakan HP misalnya. Terus nanti bisa ketika kita berbicara, ngajak berbicara, tapi teman yang kita ajak bicara itu malah berbicara dengan orang lain. Jadi hal-hal seperti ini nanti perlu sekali Bapak Ibu kita tekankan, kita terapkan kepada siswa kita, bagaimana kita menjalin koneksi dengan baik dengan orang lain. Ngoten. Selanjutnya Mas Haris. Ini keterampilan mendengar aktif. Sebenarnya saya mau menampilkan video tentang coaching. Nanti bagaimana cara kita untuk berkomunikasi yang baik. Keterampilan mendengar aktif, ketika diajak bicara itu kita harus merespon, jangan memotong pembicaraan, terus mendengarkan dengan baik. Ketika kita berbicara, lawan bicara kita mendengarkan dengan baik, pasti hati kita akan senang. Beda lagi ketika kita berbicara tapi lawan bicara kita misalnya acuh, tidak mendengarkan, pasti kita akan merasa tidak dihargai. Koneksi sebelum koreksi. Ini mohon maaf, ini penting sekali buat kita Bapak Ibu. Koneksi sebelum koreksi. Jadi kita jangan gampang menilai orang lain. Kita koreksi diri kita dulu. Itu juga penting. Nanti hal ini perlu sekali kita terapkan ke murid-murid kita Bapak Ibu. Terus ini bisa menggunakan pendekatan konseling realita ini kalau dari BK. Tapi dengan itu nanti Bapak Ibu guru juga bisa istilahnya nanti siswa itu murid bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Begitu. Kalau anak itu sudah biasa, mungkin hormat, terus sopan santunnya bagus, ketika ada orang berbicara mendengarkan, nanti kalau sudah terbiasa seperti itu pasti anak-anak akan melakukan kebiasaan itu setiap harinya. Selanjutnya Mas Haris. Ini Bapak Ibu, ini yang keenam. Bangun kolaborasi. Ini yang perlu kita lakukan untuk jalur bangun kolaborasi itu. Nanti aktivitasnya, materi nanti bisa saya share di Bapak Ibu untuk saling belajar. Jadi nanti lanjut Mas Haris, waktunya sudah mepet. Lah ini nanti peran guru BK dan guru kelas di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Peran utamanya untuk guru kelas pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan guru BK pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi nanti di sini gini Bapak Ibu, untuk yang jalur kolaborasi, saya ingin menekankan nanti jenis permasalahan siswa itu ada tingkatannya, ada tingkat rendah, ada sedang, ada tingkat yang tinggi. Bahasa kalau dari dalam BK itu namanya, kalau ini yang kemarin saya pelajari itu tier 1, tier 2, dan tier 3. Ini Bapak Ibu juga perlu memahami tier 1 itu tingkat permasalahan yang masih rendah. Jadi Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan itu tanpa melibatkan orang lain. Itu harus paham di situ Bapak Ibu. Jadi misalnya masalahnya berkaitan dengan ini bocah nek pelajaranku kok ngobrol terus misalnya, atau asik bermain HP. Itu berarti kan kasusnya masih yang tier 1, tier rendah. Selama Bapak Ibu masih bisa menyelesaikan sendiri, untuk kasus tier 1 itu tolong diselesaikan sendiri. Terus yang kedua itu tier 2, jadi kasus yang sudah sedang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan wali kelas, orang tua maupun Bapak Ibu guru BK. Berarti itu kasusnya untuk masuk tier 2 Bapak Ibu.
Terus yang ketiga, ada kasus yang sudah besar atau tinggi, itu berarti kita harus alih tangan kasus atau melibatkan orang lain, misalnya psikolog, psikiater. Itu berarti kasus yang tiga, misalnya anak sudah narkoba atau mungkin apalagi minum-minuman keras. Jadi itu harus melibatkan yang pertama, Bapak Ibu bisa melibatkan wali kelas, kepala sekolah, stakeholder sekolah, terus melibatkan polisi, nanti itu juga bisa. Jadi dengan dijelaskan di jalin kolaborasi ini, harapannya Bapak Ibu bisa menjalin kolaborasi dengan baik. Harus paham permasalahan ini, kira-kira saya harus melibatkan orang lain atau bisa saya selesaikan sendiri. Kalau selama masih bisa diselesaikan sendiri, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menyelesaikan secara sendiri. Kalau memang kasusnya sudah agak besar, berarti harus melibatkan BK, wali kelas, libatkan BK dengan wali kelas. Kalau sudah kasus yang sangat besar, melibatkan kepala sekolah atau stakeholder sekolah semuanya, dan mungkin bisa orang luar, misalnya polisi atau psikiater maupun psikolog. Mohon Bapak Ibu. Ini dijelaskan di sini nanti peran guru kelas sama peran guru BK. Peran guru BK dan guru kelas, guru BK atau konselor sekolah serta guru mata pelajaran atau guru kelas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berinteraksi dan secara signifikan memiliki dampak terhadap terfasilitasinya perkembangan murid secara optimal. Jadi sama-sama Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita satu kesatuan dan memang harus saling kolaborasi. Selanjutnya Mas Haris, ini sudah. Nah, ini yang terakhir, menata situasi. Ini juga ada aktivitas nanti yang bisa dilakukan Bapak Ibu ketika di dalam kelas. Kemarin aktivitasnya itu nanti kita memberikan kartu kepada siswa biar dia tahu, oh ini profesinya apa, ini nanti cocoknya jadi apa, begitu. Lanjut Mas Haris. Nih, menata situasi. Apakah lingkungan belajar Anda sudah aman, nyaman, dan mengembirakan? Dijawab Bapak Ibu. Dipaksa nyaman? Lakukan observasi dan refleksi pribadi terhadap lingkungan belajar. Jadi ancaman itu macam-macam Bapak Ibu. Ada ancaman eksternal di luar kendali sekolah. Berarti pemahaman kalau di luar kendali sekolah. Bencana alam ini berarti kaitannya. Oh, gelangan, mungkin ya di luar kendali kita. Terus mungkin demo, gunung meletus, banjir bandang, itu berarti di luar kendali sekolah. Kelemahan internal itu dari dalam sekolah Bapak Ibu. Jadi ini kita perlu saling belajar. Ternyata untuk menata situasi yang kondusif, belajar yang aman, siswa nyaman, menggembirakan, itu ada faktor kelemahan internal. Jadi dari dalam sekolah. Dari dalam sekolahnya itu bagaimana? Kalau kita bisa memberikan contoh yang baik, bisa memberikan pembelajaran yang efektif di dalam kelas, pasti anak-anak bisa mengimbangi, bisa merasa senang ketika kita memberikan pembelajaran di dalam kelas. Terus yang ketiga, kapasitas yang bisa diperkuat, mungkin dengan memberikan fasilitas yang memadai, terus sarana prasarana yang bagus, itu juga bisa menunjang nanti pembelajaran murid di dalam sekolah. Menata situasi ini, capaian pembelajarannya, guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Bisa lanjut Mas Haris? Ini ada prinsip pengurangan risiko, sekolah aman yang nyaman, menggembirakan itu seperti apa? Berpikir sistem thinking ini juga ada 5 unsur berpikir sistem. Nanti untuk materinya bisa saya share ke Bapak Ibu. Selanjutnya Mas Haris. Nih, ini contoh analisis 5R atau bullying. Ini seharusnya ada praktek nanti Bapak Ibu, tapi karena waktu sudah jam berapa ini? 2:30. Iya. Oke. Untuk Mawar, contoh ini nanti untuk materi bisa saya share. Lanjut Mas Haris. Oke, terima kasih. Oke, ngoten Bapak Ibu, nanti
dengan beberapa, sebenarnya ini harus banyak praktik, harus kalau nanti kita bisa praktik per jurus itu akan lebih maksimal Bapak Ibu. Jadi jenengan nanti bisa mempraktikkan juga ke siswa. Kira-kira bagaimana? Harapannya dengan belajar 7 jurus BK Hebat ini, nanti Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kan semuanya juga ada yang Bapak Ibu guru wali nggih. Nanti bisa mempraktekkan, Pak, nanti bisa saya share untuk materi-materinya bisa dipraktekkan ke murid panjenengan. Nanti harapannya dengan kita melakukan beberapa jurus ini, harapannya murid bisa berkembang di bidang pribadi, sosial, belajar, karir secara optimal. Begitu. Ngoten nggih? Nggih. Demikian berbagi praktik baik yang bisa saya lakukan Bapak Ibu. Mohon koreksinya, nanti kita kapan-kapan bisa saling sharing, bisa belajar kembali, saling berkomunikasi untuk kemajuan murid kita semuanya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.